Apalagi fungsi dari hormon auksin? Pada jaringan meristem apikal ini, auksin sangat banyak diproduksi. Kalau sangat banyak diproduksi, maka dia akan diteruskan ke bawah. Dengan banyaknya hormon auksin yang mengenai tunas ketiak, maka tunas ketiak ini akan dihambat pertumbuhannya, sehingga yang akan tumbuh terus itu adalah hanya pada bagian meristem apikal. Dan tunas ketiak ini akan tumbuh jika pengaruh hormon auksinnya sudah tidak kuat. Jadi batangnya sudah jauh ke atas, baru nanti tunas ketiak ini akan tumbuh. Itulah sebabnya kenapa pada bagian yang dekat dengan meristem itu belum terjadi percabangan. Percabangan terjadi karena sudah jauh dari meristem apikal. Mari kita lihat gambar berikut ini. Di sini belum terjadi percabangan. Tunas-tunas ketiak masih belum tumbuh karena masih didominasi oleh meristem apikal. Tetapi jika meristem apikal ini dipetik seperti ini, maka tunas-tunas ketiak akan mulai tumbuh. Hal inilah yang dinamakan dengan dominasi apikal. Jadi selama masih dekat dengan meristem, berarti auksinnya masih banyak, maka pengaruh auksin masih tetap kuat, sehingga tunas-tunas ketiak ini belum bisa tumbuh. Karena auksin berfungsi untuk menghambat pertumbuhan tunas ketiak. Fungsi yang lain yaitu adalah untuk terjadinya diferensiasi sel menjadi xilem. Jadi ketika sampai pada zona diferensiasi, maka sel-sel yang tadinya umum itu akan berdiferensiasi menjadi xilem. Kemudian, fungsi yang lain adalah merangsang pembelahan sel kambium menjadi jaringan vaskuler sekunder. Jadi ini adalah batang dikotil, terdapat yang dinamakan dengan kambium. Kambium ini berfungsi untuk membentuk jaringan vaskuler sekunder. Jaringan vaskuler sekunder terdiri dari fluem dan xilem. Dengan adanya pembelahan sel pada kambium sehingga terbentuknya jaringan vaskuler, misalnya di Indonesia yang terdiri dari 2 musim, di mana pada musim hujan, air melimpah, maka kecepatan pertumbuhan xilem itu akan lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan xilem pada musim kemarau. Hal inilah yang mengakibatkan terbentuknya lingkaran-lingkaran pada xilem. Jadi xilem itu adalah kayu. Maka inilah yang dinamakan dengan lingkaran tahun. Jadi untuk mengukur berapa usia dari tumbuhan berkayu ini, kita hanya tinggal menghitung ada berapa lingkaran-lingkaran yang terdapat di dalam xilem tersebut. Yang keenam itu adalah merangsang pertumbuhan dan perkembangan akar lateral. Jadi yang ini adalah akar primer dan ini adalah akar lateral. Dan yang ketujuh adalah meningkatkan perkembangan bunga dan buah.